golongan 8A itu semakin ke bawah semakin reaktif. Betul, karena yang paling stabil justru adalah unsur yang sebelah atas ya. Maksudnya ini bagaimana? Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kimia unsur, yaitu tentang golongan 8A atau golongan gas mulia. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita sudah tahu nih anggotanya apa aja. Kira-kira cirinya apa aja ya untuk golongan 8A ini? Oke, kita masuk aja yang pertama atau ciri yang pertama. Golongan 8A berdasarkan konfigurasi yang sudah kita buatkan ini, cirinya yang pertama adalah dia punya elektron valensi sama dengan 8. Tapi tidak semuanya 8, kecuali He yang hanya punya elektron valensinya 2. Kemudian ciri yang kedua, ketika dia tadi punya konfigurasi elektron menurut Bohrnya 8 kecuali He2, maka kalau kita tuliskan konfigurasi elektron untuk mekanika kuantumnya akan berakhir di Ns2np6 dengan jumlah elektron sama dengan 8. Tapi tidak semuanya, balik lagi, kecuali helium yang dia punya konfigurasi Ns2. Ciri yang ketiga di sini, kenapa gas mulia? Dia itu gas tapi kok dikatakan mulia? Ini nyambung ke elektron valensi yang sudah dijelaskan di sini ya. Elektron valensinya ada 8, ada 2. Artinya itu semua orbital sudah terisi penuh oleh elektron. Dan itulah yang menyebabkan golongan 8A atau golongan gas mulia ini adalah unsur atau golongan yang sangat stabil. Ingat, gas mulia ini adalah satu-satunya gas yang dia stabil dalam bentuk monoatomik. Ya, karena memang sebagian gas dia itu akan lebih stabil dalam bentuk diatomik. Hanya gas mulia aja yang stabil tapi dalam bentuk monoatomik. Dan ciri yang keempat adalah di sini gas mulia dia punya energi ionisasi atau selanjutnya saya singkat EI ya, yang sangat besar. Ingat, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang ada di kulit terluar. Artinya apa? Artinya semakin besar energi ionisasi, maka akan menyebabkan elektronnya sukar terlepas. Atau bisa dikatakan unsur tersebut akan sukar untuk melepaskan elektron. Atau boleh dikatakan energi ionisasi ini adalah rasa memiliki inti atom terhadap elektron yang ada di kulit terluar. Semakin kuat ikatannya, semakin kuat energinya, maka semakin susah untuk dilepaskan elektron. Dan yang kelima, di sini ada keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan selanjutnya saya singkat KN ya biar tidak kepanjangan dengan nilai 0. Ingat, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur supaya dia bisa menarik elektron. Dan di sini untuk golongan 8A atau gas mulia, justru keelektronegatifannya atau KN-nya itu adalah 0. Kenapa 0? Artinya apa tuh? Artinya
Ketika dia punya Kn sama dengan 0, maka unsur tersebut tidak ada kecenderungan untuk menangkap elektron. Kok bisa sih seperti itu? Nah, ini nyambung ke sifat yang nomor 3, di mana dia itu sudah stabil. Artinya, tanpa harus melepaskan elektron ataupun tanpa harus menangkap elektron dari yang lain, dia sudah cukup bisa berdiri sendiri. Jadi ini masih nyambung ya dari nomor 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Terus nomor 6 ya. Untuk nomor 6 ketika ini ciri-ciri gas mulia kita hubungkan dengan sifat periodik yang lain ya. Sifat periodiknya nanti boleh deh kita hubungkan dengan jari-jari, energi ionisasi, ataupun kereaktifan. Oke, saya tuliskan gini deh, sifat periodik. Kayak gini ya. Nah, saya ingatkan kembali ini kalau golongan 8A itu kan anggotanya adalah heboh negara Arab karena serangan ranjau. Ketika saya hubungkan dengan sifat periodik, nanti sederhana saja saya gambarkan dengan 2 panah seperti ini ya. Ada panah ke bawah dan ada panah ke atas. Panah ke bawah berarti yang besar adalah yang bawah, panah ke atas yang besar adalah yang atas. Atau gini deh biar enaknya, kemana arah panah itu menuju maka kesanalah sifat itu dominan. Kalau panahnya menuju ke bawah berarti yang dominannya atau yang besar nilainya adalah yang bawah. Dan kalau panah itu dominannya atau naiknya ke atas berarti, bukan naik pasti ke atas ya, atau arahnya ke atas, maka sifat itu yang dominan adalah yang atas. Oke, yang ke bawah apa aja? Cek. Yang ke bawah pertama ada jari-jari atom. Dalam sistem periodik dan untuk unsur yang segolongan, jari-jari atom itu dari atas ke bawah dia akan semakin besar. Dan ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi. Ketika apa? Ketika energi ionisasi itu semakin ke bawah semakin kecil. Kok bisa? Karena yang gedenya yang atas. Ya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan semakin jauh jarak atom ke inti, semakin besar jari-jarinya, maka otomatis energi ionisasinya akan semakin rendah. Ya. Itu untuk golongan 8A. Terus ada lagi sifatnya ada kereaktifan. Ternyata untuk unsur-unsur golongan 8A itu semakin ke bawah semakin reaktif. Itu karena yang paling stabil justru adalah unsur yang sebelah atas ya. Maksudnya ini bagaimana? Boleh deh nanti kalian search gitu ya. Kalau sejauh ini unsur gas mulia yang bisa dibuat senyawaannya itu adalah xenon. Walaupun memang yang lainnya masih on proses ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya balik lagi, jari-jarinya besar, energi ionisasinya kecil. Kenapa tidak radon? Pertanyaannya seperti itu ya. Karena radon itu unsurnya adalah unsur radioaktif. Butuh perlakuan khusus untuk supaya kita bisa mereaksikan radon. Oke, nomor 7. Untuk nomor 7 nanti di sini gas mulia yang terbanyak di udara ya, gas mulia terbanyak di udara adalah argon ya. Loh, bukannya yang terbanyak di udara itu adalah nitrogen? Oke. Memang betul itu nitrogen yang terbanyak. Tapi kalau dibandingkan dengan gas yang lain, bukan gas yang lain, dengan gas mulia yang lainnya, maka argon di sini adalah yang paling banyak di udara atau di atmosfer. 8. Gas mulia terbanyak yang ada di alam semesta itu adalah helium ya. Helium itu paling banyak adanya di inti bintang ya. Kalau pernah belajar mengenai kimia inti,
itu nanti ada yang namanya reaksi fusi ya, atau reaksi penggabungan. Itu adalah bagaimana helium terbentuk. Oke, itu tadi materi tentang gas mulia ya. Semoga sih kalian sampai sini lumayan ya ada pencerahan mengenai gas mulia, jadi nggak bingung lagi ciri-cirinya seperti apa, anggotanya apa aja. Dan itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.